Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lentera Alam. Kali ini Lentera Alam akan kembali membagikan kisah misteri yang kali ini dialami oleh teman saya, sebut saja namanya Yudi. Seperti apa kisah horor yang dialami oleh Yudi? Simak terus Lentera Alam, dan jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke sahabat, kita masuk ke ceritanya. Jadi pada saat itu Yudi mendapat cuti dari perusahaannya tempat dia bekerja. Nah, akhirnya Yudi dan keluarga itu memutuskan untuk berangkat liburan ke Curug. Dan kebetulan memang jaraknya nggak terlalu jauh dari kotanya Yudi ke tempat Curug itu, masih sekitaran 2 atau 3 jam. Singkat cerita, Yudi beserta istri dan kedua anaknya berwisata di Curug tersebut. Pada saat itu Yudi membawa 2 anaknya yang umur 6 tahun dan yang satu umur 3 tahun. Mereka biasalah awalnya ya selayaknya orang wisata gitu, foto-foto, makan di situ, menikmati pemandangan Curug yang memang Curug itu bagus. Jadi indah lah pemandangannya, pemandangan alam. Singkat cerita, setelah puas menikmati pemandangan alam yang disuguhkan Curug tersebut, tidak terasa waktu menunjukkan 5:30 sore. Nah, di situ si Yudi ini mulai merasakan hal-hal yang negatif gitu. Karena pada saat itu pengunjung satu persatu sudah mulai pulang gitu. Ya, si Yudi pun berbicara ke istrinya dan memutuskan untuk ayolah segera kita pulang gitu kan. Karena mengingat waktu juga udah hampir maghrib pada saat itu. Oh ya sahabat, sedikit cerita bahwa si Yudi ini dia itu lulusan pesantren, dan si Yudi ini sedikit banyaknya mengertilah tentang hal-hal gaib, karena ya dia itu biar bagaimanapun sempat mempelajari di pesantrennya itu tentang hal-hal gaib ini. Jadi pada saat di tempat Curug itu, si Yudi itu udah merasakan gitu kan ada kehadiran sosok-sosok lain, karena pada saat itu tuh udah memang benar-benar menjelang maghrib gitu kan. Akhirnya si Yudi ini dan keluarganya itu pulang lah, naik motor kembali lagi ke rumahnya. Singkat cerita, si Yudi ini tiba di rumahnya itu jam 11 malam. Akhirnya sampai rumah, istrinya si Yudi ini langsung ke kamar karena kelelahan, dan juga kedua anaknya langsung tidur. Nah, sementara si Yudi langsung ke kamar mandi untuk berwudu karena
karena dia belum sholat isya pada saat itu. Akhirnya si Yudi ini sholat. Saat si Yudi sedang melakukan sholat isya di kamarnya, tiba-tiba TV-nya menyala sendiri dan itu kencang suaranya. Jadi seolah-olah mengganggu gitu konsentrasi atau mengganggu kekhusyukan si Yudi ketika sholat isya. Nah, si Yudi tuh nggak terlalu menghiraukan lah. Dia lanjut sholat jam 11 itu. Nah, selesai sholat si Yudi langsung ngecek ke luar, ke ruang TV. Ternyata memang TV-nya menyala, padahal remote-nya ada di samping TV. Akhirnya si Yudi matiin. Nah, si Yudi pastiin lagi, ngecek lagi kan ke luar, gerbangnya dikunci, segala pintu, jendela, karena si Yudi pada saat itu memang bersiap untuk istirahat. Tiba-tiba pas saat si Yudi hendak menutup gorden jendela, itu di luar dia melihat sosok tinggi hitam. Pada saat itu ya si Yudi ya udah, karena dia memang udah mempelajari hal-hal tersebut dan ya biasa aja gitu. Nah, udahlah, mungkin dia pikir oh jadi ini yang di Curug itu ngikutin sampai ke rumah gitu kan. Awalnya si Yudi tuh cuek, tutup aja. Singkat cerita, di hari berikutnya, di malam berikutnya, ketika si Yudi pulang kerja, itu ada gangguan lagi. Sama itu, setiap malam itu TV itu menyala dengan sendirinya. Yang paling heran, pas malam itu si Yudi itu naruh kunci di atas meja, kunci motornya. Karena ketika TV menyala sendiri itu ya si Yudi biasa aja gitu kan, matiin seperti biasa, taruh kunci. Besok paginya ketika si Yudi mau berangkat kerja, itu kunci hilang. Bener-bener dicari kesana kesini itu nggak ketemu, sahabat kenal. Akhirnya ya terpaksa si Yudi pakai kunci cadangan, dan beberapa hari itu terus mengalami gangguan. Dan si Yudi itu sempat berpikir kenapa gitu kan, sampai ngikutin dari Curug itu, ngikutin ke rumah dan selalu mengganggu di rumahnya. Memang nggak ada gangguan-gangguan yang terlalu ekstrim gitu ya. Hanya sekedar menyalakan TV, menghilangkan kunci, bahkan sekali pernah seperti membunyikan benda-benda di dapur gitu, seperti panci, piring gitu. Akhirnya si Yudi tuh bertanyalah ke istrinya. Dan ternyata penyebab mereka diikutin itu, pada saat di Curug itu memang kondisi istrinya itu sedang mengalami haid. Jadi yang menurut si Yudi mungkin gitu kan, karena makhluk tersebut mencium aroma darah, akhirnya diikutin. Dan untungnya si Yudi bisa mengatasi hal tersebut, dan akhirnya si Yudi pun melakukan menetralisir apa yang dia bisa gitu kan, yang pernah dia pelajari. Ya, walaupun tidak mengusir secara ekstrim, tapi ya minimal jangan sampai mengganggu lagi. Dan pada hari berikutnya ya alhamdulillahnya semuanya normal seperti biasa, ya hanya gangguan-gangguan kecil aja gitu. Ya, walaupun si sosok makhluk itu tetap masih ada tapi nggak berani masuk, dan sempat
beberapa kali si Yudi itu melihat makhluk itu masih berada di luar rumahnya. Yang di depan rumahnya itu ada pohon besar, mungkin udah nyaman di situ gitu kan. Jadi si makhluk itu berdiam diri di situ. Oke sahabat, itulah pengalaman horor yang dialami oleh Yudi ketika pulang dari berwisata di Curug yang ternyata diikuti oleh makhluk yang mungkin bisa dibilang sejenis genderuwo gitu. Dan akhirnya mengalami gangguan-gangguan walaupun tidak terlalu ekstrim. Nah, mungkin di sini kita dapat pelajarannya, karena biar gimana pun, tempat seindah apapun, namanya alam pasti dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Jadi ketika udah memasuki waktu maghrib, alangkah lebih baiknya kita pulang, apalagi membawa anak kecil yang masih balita. Kadang memang suka menarik perhatian, apalagi dalam kondisi sedang haid gitu, sedang datang bulan. Semoga cerita ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.